Barreskrim Polri meyakini Novel Baswedan terlibat dalam penembakan tersangka pencuri sarang burung walet tahun 2004. Mabes Polri mempercepat proses hukum Novel agar segera disidangkan di pengadilan dan tidak kedaluarsa. Pak Kadif, bicara soal penyidikan yang sudah dilakukan oleh kepolisian terhadap kasus Novel Baswedan di tahun 2004. Sejauh ini update-nya seperti apa? Dan sekarang kasusnya sudah diserahkan kepada kejaksaan, di mana dari petunjuk terakhir kejaksaan itu minta dari kejaksaan itu untuk melengkapi berita acara pemeriksaan tersangka dan juga minta diadakan rekonstruksi. Nah, dan sekarang sudah diadakan rekonstruksi yang dilakukan di TKP di Bengkulu gitu kan. Itu jadi sekarang sudah ada di kejaksaan, mudah-mudahan ya tidak terlalu lama nanti bisa P21. P21 itu berkas dinyatakan lengkap gitu. Oke. Alat bukti yang kemudian sudah dipegang oleh kepolisian lah ya terkait dengan kasus Novel Baswedan ini, apa saja yang sudah di Yang pertama tentu saja adalah keterangan saksi. Keterangan saksi bahwa telah terjadi penembakan di tempat tersebut. Keterangan saksi itu satu, anggota-anggota yang saat itu datang ke pantai Panjang, pantai Ujung Panjang di Bengkulu, itu ada 8 orang. Termasuk anggota, kemudian driver, di samping itu pun juga tentu saja korban. Nah, korban ini ada sebetulnya yang ditembak oleh saudara Novel saat itu ada 4 orang. Sudah diperiksa 3 orang. Dan ini dari keterangan saksi ya yang 8. Nah, kemudian saudara Novel itu menembak 4 orang, 1 orang meninggal, saudara Mulyana alias Aan. Nah, Aan itu waktu itu dengan Rijal, kemudian Dedi dengan Irwansyah. Nah, yang melapor itu Irwansyah dengan Dedi atas dasar kuasa hukum kepada pengacaranya. Pak Kadif, dari rekonstruksi yang sudah dilakukan oleh model diperagakan bahwa Novel Baswedan melakukan penembakan terhadap 4 tersangka. Pada satu rekonstruksinya tidak dihadiri oleh Novel Baswedan. Sejauh mana polisi sudah melakukan uji balistik terhadap peluru? Karena ini Novel Baswedan bilang bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap tersangka. Dan setelah diuji balistik itu ternyata setelah diakurkan identik dengan senjata yang saat itu dipakai oleh saudara Novel sebagai kasat serse, sebagai senjata inventarisnya. Dan itu pun juga dikuatkan juga dengan salah satu saksi, malah sebelum ditembak itu dia sempat nengok senjatanya putih gitu kan. Putih itu artinya dikrum gitu kan. Dan ternyata memang benar gitu. Jadi ini adalah scientific investigation. Jadi kalau bukti, satu ada pelapor, 2 ada saksi-saksi, 3 ada korban, kemudian ada scientific keterangan ahli. Jadi kalau menurut kami sudah cukup. Masalah saudara Novel tidak mengakui, ya itu adalah hak. Saudara Novel pun juga sudah diadakan sidang disiplin. Di sidang disiplin teguran keras, dan di sana dia mengakui bahwa memang peristiwa itu ada. Nah, di samping itu yang menguatkan peristiwa itu ada, saat itu ada 2 orang anak buahnya. Namanya Ridwan dengan Doni. Saat itu disuruh oleh saudara Novel karena saat itu sebagai kasat serse untuk agar mengakui bahwa dia saja yang menembak. Nah, dibuatkan skenario berita acaranya. Tapi yang bersangkutan itu tidak mau. Pak, bagaimana mungkin saya harus menembak? Saya kan bintara, tidak punya pistol. Dari mana saya menembak? Marahlah saat itu saudara Novel. Dipukulinlah anggota itu. Bahkan saat itu anggota itu sendiri lapor. Kenapa? Ada visumnya. Ya, baik. Satu hal yang menarik adalah pasal yang disangkakan terhadap Novel Baswedan. Tahun 2012, pasal yang dikenakan adalah mengenai penganiayaan yang menyebabkan kematian, gitu ya. Namun kemudian berubah menjadi penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Sebetulnya ini hal yang menguntungkan bagi saudara Novel. Bisa saja nanti jaksa, oh ini harus semuanya kan.
harus pasal ke pasal yang mengakibatkan matinya orang lain. Sekarang kan cuma 351 ayat 2 penganiayaan berat tambah 422. 422 itu penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan. Kasus ini dimunculkan karena momentumnya ini adalah momentum balas dendam dan antara kutip setelah kemarin Pak Budi Gunawan ditersangkakan oleh KPK. Masyarakat boleh saja menghubung-hubungkan seperti kejadian 2012. Itu sudah jelas ada keterangan daripada pengacaranya. Nah, kebetulan momentum ini adalah momentum memang akan kadaluarsa. Nah, ini kita juga agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Apakah nanti bisa selesai dalam 7 bulan? Coba kalau misalkan nanti jaksanya lambat, misalkan banyak kasus, hakimnya tidak menyidangkan, nanti ujug-ujug gugur gara-gara waktu. Satu hal yang juga menjadi fokus masyarakat dan juga teman-teman media adalah terkait dengan yang melaporkan kasus novel adalah Brigadir Yogi gitu ya, bukan tersangka ataupun korban. Saya juga bingung pertamanya. Loh kok ini gimana sih bisa begini, saya bilang. Nah pada akhirnya setelah begitu, ini Pak, Brigadir Yogi itu adalah saudaranya daripada korban. Nah jadi pengacara itu membuat surat. Nah, membuat surat kepada Kapolri. Nah, suratnya itu kan kemana-mana. Setelah itu dari Kapolri menegur, memberikan perintah, bukan menegur, maaf, ralat, agar diselidiki 2012. Pak Novel Baswedan adalah salah satu perwira Polri terbaik lah ya, lulus PTIK, kemudian juga tidak pernah ada kasus hukumnya dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat rekam jejak dari Novel Baswedan sendiri? Saya kira dia salah seorang perwira yang salah satu yang baik juga ya. Tapi bukan terbaik. Banyak yang terbaik juga. Tetapi apabila seorang anggota Polri melakukan kesalahan, tidak pandang bulu, siapapun juga. Pernah kabar reskrim gitu kan. Diusut sendiri oleh Polri dan diponis hanya gara-gara menerima gratifikasi sebuah mobil begitu. Kalau kita lihat kinerja beliau ini sangat luar biasa gitu kan. Kemudian kinerja Pak Joko Susilo juga. Kinerja Pak Joko Susilo itu sangat luar biasa. Itu mungkin salah satu yang bukan terbaik lagi, luar biasa itu. Tapi karena ada kesalahan, kita tidak bisa apa-apa. Prosesnya akan terus bergulir. Sejauh mana kepolisian menyiapkan diri, katakanlah jika Pak Novel Baswedan mengajukan pra-peradilan? Wah, justru saya menyambut baik. Itulah yang harus dilakukan oleh Pak Novel. Baik, Pak Kadif, terima kasih atas keterangan yang sudah diberikan. Terima kasih. Semoga ini bisa... Salam Tribrata. Ya, terima kasih Pak. Baik, pemirsa, itu tadi dia interview saya bersama Kadif Humas Polri, Irjen Pol Anton Carlyan. Saya Wiki Adrian untuk Expose.